dan juga kita untuk semua pengurus, karena kita berdiri dalam satu ikatan keluarga hilir. Tolong pesan orang tua kita ini, ayahanda kita ini, kalau ada warga-warga kita ketika kami di kepengurusan tidak terpantau dan tidak tahu, kita punya WA group, tolong dimasukkan, disampaikan. Karena yang selama ini kita tahu, ayahanda, kita langsung respon. Seperti kemarin, bukan mengungkit, ada kemalangan anak dari saudara kita Bang Inang, dengan waktu 3 hari, tak sampai 3 hari, kita sudah terkumpul lebih kurang 12 juta. Jadi ini untuk semua pengurus dan juga warga Ikrohil yang ada di Kota Dumai, tolong perpanjangkan langkah kita, perpanjangkan penyampaian kita, perpanjangkan komunikasi kita. Kalau ada hal-hal yang tentang warga kita, saudara-saudara kita di Rokan Hilir yang tak tercover sama kita atau tidak kita ketahui, tolong bapak-bapak segera sampaikan. Insya Allah kita akan cepat tanggap. Terima kasih kepada ayahanda kami Bapak Haji Mustofa hadir. Untuk berikutnya kami minta sepatah dua patah kata dari orang tua kita, sepuh kita yang juga pernah menjabat sebagai Majelis Kerapatan Adat Kota Dumai, dan beliau ini juga dulu pernah, kalau tak salah, pernah menjadi ketua IKBS kecamatan, yaitu, kalau salah saya minta maaf, itu Bapak Haji Azwan Yazid. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la yuridullahi an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bertemu di Cafe Aku dalam Patibara. Terima kasih kepada pengelola atau pemilik pengusaha kafe ini. Mudah-mudahan ke depan kafe ini lebih besar dari ini dan lebih dapat menampung warga Ikrohil pada khususnya dan umumnya warga Dumai atau di luar Dumai. Amin. Selanjutnya yang saya bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati. Kalau tadi orang menyebut sepuh, kalau saya tak hendak saya menyebut sepuh, bolehlah kita beda tentang kata-kata istilah itu. Saya menyebutnya toeh, keras, kayu toeh. Salah satunya kayu toeh dari Rohil itu adalah yang di samping kiri saya ini, yaitu Bapak Haji Wan Fauzi Effendi, yang sama-sama kita hormati, yang malah melintang dalam pemerintahan dan organisasi. Selanjutnya yang saya hormati Abang Dahan ke Dumai. Mudah-mudahan istilah ini dapat kita pegang, dapat kita sosialisasikan untuk Kota Dumai. Dumai lebih besar dari Kota Duri barangkali. Dumai lebih besar dari Kota Duri. Kota Duri aja punya Hamka. Masa kita Kota Dumai lebih besar tidak punya? Alhamdulillah. Tangan untuk beliau, panjang umurnya, murah rezekinya. Selanjutnya yang saya hormati, yang di samping kanan saya ini juga masih muda, umur di bawah saya. Kalau Pak Wan tadi 10 tahun di atas saya, di samping kanan ini masih aktif dalam pegawai negeri, masih berbulan, dan mudah-mudahan nanti sampai pensiun masih tetap bisa bekerja di pemerintahan, Bapak Haji Hendra Usman. Selanjutnya yang saya hormati, sepuh juga ataupun toeh dari Rohil ini yang ada duduk, Pak Haji Edi Masra ya. Kemudian Pak Henry, Pak Inang, Pak Khairuddin ya. Saya masih ingat nama itu karena dulu kita pertama waktu di Dispenda membentuk IKBS atau Ikrohil itu adalah di kantornya Abang dulu. Abang sebagai kepalanya saat itu Dispenda. Dan selanjutnya yang saya hormati Ketua Umum Pak Haji Hamadi, di mana ada kemalangan beliau ada. Yang saya lihat di WA Group
Saya lihat di mana ada kemalangan, di mana ada bantuan, beliau tetap ada. Langkahnya sangat ringan. Dan mudah-mudahan beliau tetap sehat ke depan dan panjang umurnya. Dan tidak kalah pentingnya juga Ketua Harian Pak Haji Darmawan yang cukup gesit, agresif untuk membangkitkan Iqrohil ini ke depan. Terlepas dari politik atau tidak politik, namun kita berorganisasi ini tujuannya adalah silaturahmi. Itu tujuannya. Jadi antara kita ini, kata Bang Haji tadi, Bang Hamka tadi mengatakan, siapa nak panjang umurnya, murah rezekinya, harus hubungkan silaturahim. Nah, sedangkan orang memutuskan silaturahim tidak akan mencium bau surga, jangan akan masuk mencium bau surga pun tidak. Nauzubillah min dzalik. Dan selanjutnya ada ketua IPM, ketua Harimau apa namanya, Kebarokan, dan ketua-ketua yang lain yang sangat saya banggakan. Ya, dan kemudian tak dapatlah saya sebutkan satu persatu. Semuanya energik ini nampaknya, semuanya alhamdulillah. Bukan untuk ini saja, tetapi pertemuan kita selanjutnya nanti Iqrohil ini cukup disegani dan diperhitungkan orang. Bukan hanya di Dumai ini, barangkali juga di Jakarta ada Iqrohil, kata Pulau Darokan Hilir Jakarta atau di Pekanbaru Provinsi dan lain-lainnya. Dan untuk Iqrohil ini saya bicara, dan tadi dikatakan pernah menjabat ketua Iqrohil di Kecamatan Bukit Dapur. Iya, IKBS, ketika IKBS, iya, bersama saudara saya yang terdekat termasuk Haji Darmawan dan yang lain-lain. Ketika itu ketuanya di Dumai adalah IKBS, itu adalah almarhum Amiruddin. Usut punya usut, umur saya lebih tua dari beliau. Selama ini saya manggil dia pakai abang, Bang Amiruddin. Setelah saya usut punya usut, lahirnya dia 62. Saya lahir 60. Setelah saya tak tahu saya lebih tua dari dia, saya tidak lagi mau memanggil dia pakai abang. Ya, dia gemuk, agak gemuk. Maka alhamdulillah sama-sama waktu di Madinah sama beliau dan di Mekah sama tahun 2010 sama haji dengan saya. Alhamdulillah. Jadi untuk Iqrohil ini satu pantang saya, maaf Pak Ketua Umum dan Ketua Harian, organisasi kalau tidak ada dana itu nihil, itu kosong, omong kosong itu. Yang salut saya pada hari ini, Kabupaten Bupati Rokan Hilir tetap memperhatikan kita. Yang kita khawatirkan, yang punya kabupaten tidak memperhatikan ini. Dengan kedatangan kita kemarin, kita telah dibantunya dengan sebuah ambulan. Sudah sampai itu belum juga? Belum ya. Untuk kita ketahui, alhamdulillah, insya Allah itu kita dapat. Berarti beliau memperhatikan kita. Yang kita khawatirkan tidak diperhatikannya kita. Berdiri Iqrohil kita Dumai, dia di Rohil tidak diperhatikan kita. Tapi sepanjang ini siapapun bupatinya tetap memperhatikan kita. Alhamdulillah kepada Bapak Bupati. Jadi untuk Iqrohil ke depan, mari kita sama-sama. Saya masih punya harapan besar kepada Ketua Umum kita ini dan Ketua Harian. Dua-duanya gesegah. Yang saya itu tahun depan barangkali pensiun. Udah pensiun lebih banyak lagi yang kita harap dari beliau. Taruhnya sekarang tiket lagi sekolah, nak lopeh dah. Tapi udah lopeh masih itu tolong. Kalau sekarang kalau 50%, bantu. Ketua, kami tu orang tua apa? Lah pandai bercakap boleh dah. Lutut dan mulata lutut. Tetapi saya percaya kepada beliau. Dari dulu beliau itu macam itu. Jadi harapan saya lagi kepada kita semua, yuk kalau ada satu silakan. Di mana ada wirid, di mana ada. Supaya kita itu konal. Jadi itu yang kita harapkan ke depannya. Mari kita bantu. Dan Ketua Umum, Ketua Harian, pada kami-kami yang lebih tua sedikit umur ini, kalau pengalaman banyak tuan-tuan, jangan boleh segan-segan. Jangan segan-segan ya Bang ya. Jangan segan-segan. Apa masalah? Kita sampaikan. Oh kita ada rapat, ada waktu kami datang. Kami datang. Pak Iwan pun sanggup insya Allah datang. Yang pentingnya sehat. Kalau dah sehat kami kok takkan mungkin kami duduk di rumah. Dan kalau tuan-tuan rapat ada hal-hal dosa yang nak kita kumpulkan, yang nak kita putuskan, ajak kami. Sebenarnya kalau kami tak diajak, saya harapkan lagi kepada kita semua. Harapan-harapan itu jangan kita punahkan, jangan kita musnahkan. Yuk kita bantu ketua. Ingat, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul,
patuh pada pemimpin. Itu wajib hukumnya. Karena dia sudah terpilih jadi ketua umum, ketua harian, dan yang lain-lain, pengurus lain, wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti sepanjang tidak menyalahi syariat Allah, syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu, kita bantu, wajib membantu untuk kedepannya Iqrohil yang lebih maju. Barangkali itu. Kalau masalah macam mana sejarah IKBS dulunya, tanyalah pada sepuh-sepuh saya, itu lebih apa? Lebih akurat, lebih baik, lebih bagus data-data mereka. Tetapi waktu IKBS itu berubah menjadi Iqrohil, itu kita rapat sama beliau ini, Pak Inang, Pak Khairuddin, itu di apa namanya, di Sepeda dulu namanya, apa namanya? Itu kita berkecamuk di situ. Apa yang nak dibuat? Istilahnya apa yang nak dibuat? Ada beberapa macam itu. Ada 3 atau 5 itu namanya yang muncul. Maka diambillah Iqrohil. Apakah Iqrohil atau Iqrohil? Yang setahu saya Iqrohil. Bukan Ika, bukan Iqrohil, tapi Iqrohil. Itu yang setahu saya. Itu yang kita sepakati dahulu. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya, besok kita tak bisa bilang sepuh gitu. Kalau kita menampak uyang-uyang tua, itu toeh kami itu. Itu kita patenkan. Ya? Tolong diingat. Jadi tak ada istilahnya sepuh kami, tak ada. Ada bahasa tersendiri untuk Iqrohil kok. Izin atau ya? Kita toeh. Jadi kalau kita jumpa besok Pak Haji Mustafa Qadir, toeh kami itu. Jadi kita ada 3. Yang pertama masalah toeh. Toeh itu tolong diingat dan disampaikan kepada yang lain. Kalau kita mau panggil uyang-uyang tua gitu, ada kebanggaan kita boleh sebut toeh gitu. Kita balik ke bahasa kita, toeh gitu. Kalau udah bilang kita, oh toeh kami itu, ada kebosan di situ. Kekal, okoh rasanya, kue. Tapi tengok belum menyampaikan ke siapa, tapi orang lain boleh. Nah, sesama gitu lah Wak Selawo. Itu kok untuk itu terlepas dari yang luar. Untuk itu. Yang kedua, MK kita. Itu MK. Sesuai tadi. Tak payah tadi. Oh, MK kami itu Mustafa Qadir. Kalau tadi yang bilang wifi itu tergantung ayah dan kami orang Koji. Itu yang macam Mustafa Qadir. Iya. Masa tuh wifi. Ada ciri-ciri khas untuk orang-orang tua kita. Perlu kita duduk bersama-sama, Pak. Resmikan hari itu. Sesuai gitu, ada kotak anu sini. Jadi sah. Ini tuh ya. Baiklah, kita masuki acara berikutnya lagi. Kita minta juga pandangan dan pendapat dari sepuh kita, juga mantan dari sekretaris umum kita. Maaf, salah ya. Toeh gitu, yaitu abang kami Bang Khairuddin. Para abang kami Bena, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Kota Dumai beserta jajaran hasil produk MUBES periode 2022 sampai 2027. Yang kami hormati para toeh-toeh kami. Jadi dah boleh lagi pakai dah enak. Yang kebetulan turut hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para warga besar
Ikatan Keluarga Orang Hilir Kota Dumai yang juga berada pada saat ini. Pertama-tama tentunya dengan tiada henti-hentinya kita bersepakat segala pujian yang bersyukur kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di sini dalam serangkaian acara seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang historis daripada Ikatan Keluarga Orang Kota Dumai. Apa yang dapat saya kemukakan pada hari ini hanya sekilas singkat, karena maklumlah Pak dan saudara sekalian, memori sudah tak begitu lagi. Dengan usia yang sekarang ini alhamdulillah sudah mencapai 70 tahun. Pensiun 56. Pensiun 56. Saya sudah pensiun selama 54 tahun, 14 tahun. Alhamdulillah pada hari ini sudah 70 tahun. Namun demikian berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa beraktivitas dan untuk membaur bersama saudara-saudara dan semuanya di sini dan di daerah lain. Bapak-bapak serta ibu sekalian, apa yang saya ingat di tahun 1980 saya sudah berada di Kota Dumai. Tahun 81 saya membaur dan bergabung bersama IKBS yang pada saat itu merupakan suatu singkatan atau akronim dari Ikatan Keluarga Bagan Siapiati dan sekitarnya. Ketua pada saat itu adalah Bapak Arahman. Arahman itu orang tua daripada Surya Anwar. Ya betul. Ketua RT. Ya. Yang terakhir beliau adalah sebagai sekda Kabupaten Wilayah Pak ya. Dulu pernah juga menjabat di zaman pemerintahan. Kemudian setelah itu KBS dipimpin oleh juga Pak Rahmat yang sekarang sudah almarhum Pak. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Selanjutnya IKBS juga dipimpin oleh Bapak Muhammad Ijam. Cuman tahunnya saya lupa Pak. Tapi tingkatannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya dari Pak Muhammad Ijam, IKBS dipimpin lagi oleh Bapak Amiruddin. Di zaman Bapak Amiruddin, IKBS memang berjalan pesat. Pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian setelah beliau, itulah dia ada suatu perubahan besar. Kita tidak menggunakan KBS. Dengan pertemuan pada saat itu akhirnya dilakukanlah suatu perubahan karena mengingat Kabupaten Rokan Hilir sudah lahir. Salah satu diantaranya yang menurut hemat saya yang berjasa besar dalam membidani lahirnya Ikrohil ini adalah almarhum Khairul Anwar, mantan wali kota Dumai. Pada saat itu dari beberapa nama yang diusulkan, akhirnya kita sepakat sebulan suara menetapkan nama Ikrohil. Jadi yang membidani ini Ikrohil ini termasuk itulah dia almarhum Khairul Anwar, mantan wali kota Dumai. Terus berjalan ditetapkan Ikrohil. Perubahan berikutnya kita laksanakanlah waktu itu musyawarah besar di Hotel Patra. Di Hotel Patra Dumai, maka pada saat itu ditetapkan berdasarkan hasil mumes Bapak Wan Fauzi Effendi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Orang Hilir. Kalau saya tidak silap, dari situlah mulai di tahun 2005 ya Pak ya, tahun 2005 ini berjalan alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2010 menjelang 2011 itu dilaksanakan musyawarah besar Pak.
pada saat itu terpilihlah Bapak Rizal Sarjana Hukum MSI sebagai Ketua Umum. Sampailah pada tahun 2017 dilaksanakan kalau tak salah saya musyawarah besar. Pada saat itu hasil daripada musyawarah besar itu menetapkan Bapak Henry Sandra sebagai Ketua Umum. Kemudian pada tahun 2022 baru ditetapkan musyawarah lagi. Di sini Bapak Ahmadi ditetapkan sebagai Ketua Umum sampai 2027 insyaallah. Dari sini perjalanan kita berbicara masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tentang perlunya akta pendirian sebagai salah satu persyaratan untuk terjaminnya legalitas keberadaan kita sebagai organisasi kedaerahan di dalam dunia pemerintahan, maka diperlukan ini akta notaris. Di dalam akta notaris itu, di situ tertuang diperlukan ada pengurus yang terdiri pada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di situ ada pendiri, ada juga yang disebut namanya pengawas. Kalau sekarang udah pengawas saya, udah pengawas. Iyalah kalau namanya dari pertimbangan. Jadi kalau sekarang disebutkan pengawas. Jadi mohon maaf saya di zaman Pak Rizal memang ini sudah diterbitkan akta notaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pada saat itu. Jadi seperti dikatakan oleh trust kita Pak Wan Podi, mungkin di zaman dulu cukup kita harus punya izin, kan gitu Pak ya, kita harus punya izin. Tetapi di zaman reformasi kita tidak perlu lagi pakai izin, tetapi harus terdaftar. Nah ini merupakan salah satu persyaratan. Nah pada saat itu Ikrohil di zaman Pak Rizal telah melakukan pendaftaran ke Kesbang, terdaftar. Cuman ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Itu kita akui Pak. Oleh karenanya sebelumnya saya tadi sudah menyampaikan permohonan maaf. Apa kekurangannya? Karena ini diminta segera untuk selesai, sehingga waktu itu dalam penyelesaian ini hanya beberapa tokoh. Sebenarnya ini perlu kita ganti kembali, karena tokoh-tokoh Ikrohil mulai dari KBS sampailah terbitnya Ikrohil ini, banyak tokoh-tokoh kita yang berlimang dan berkecimpung dalam membesarkan organisasi kita ini. Jadi tidak hanya terpaku kepada nama-nama yang ada di dalam akta yang sudah lalu, tetapi juga ada beberapa lainnya lagi. Itu karena permintaan segera pada saat itu untuk mengambil langkah yang lebih efisien, maka dilakukanlah hal seperti itu. Oleh karenanya mungkin bagi nama-nama yang tidak termasuk di dalamnya sebagai pendiri, melalui kesempatan ini kami mohon maaf, tapi itu harus dimaklumi. Harapan kami untuk ke depan ini, para tokoh-tokoh ini yang sudah tahu kita kredibilitasnya dan sangat kredibel, itu perlu dimasukkan dan perlu dicantumkan di dalam akta pendirian. Karena mereka-mereka juga jujur saya katakan, para pendahulu seperti beliau-beliau ini sebagai pendahulu daripada kami sendiri, itu sudah banyak punya jasa-jasa dalam ikutsertaan membesarkan ikatan keluarga Rokan Hilir yang pada saat sekarang ini ada. Jadi itu harapan kami. Jadi tidak hanya terpaku kepada apa yang sudah ada. Dan kemudian salah satu saran saya mohon, karena beliau juga ikut membidani lahirnya Ikrohil, agar nama almarhum juga dapat ditentukan. Saya Bapak saya. Jadi pada saat itu ada beberapa nama yang ya. Tapi itu masih kepala bank kan? Ya. Belum waktu itu dia belum menjadi itu. Pada saat itu dia masih menjabat sebagai ya pimpinan bank Riau. Itu dalam rapat kami ada beberapa nama yang dimunculkan pada saat dia Pak ya.
Sampai ada orang masalah nyanyi itu ada masalah ya. Iya, iya. Penyanyi Yulizar almarhum. Ini dia. Pak Yulizar almarhum. Ya, Pak Yulizar. Pak Yulizar. nyanyi rokan hilir. Jadi itulah seingat saya. Jadi memang saya secara pribadi berkecimpung di Ikrohil ini sejak daripada IKBS tahun 1981 itu sampailah pada saat sekarang ini. Alhamdulillah. Kemudian harapan kami lagi untuk ke depan ini, mudah-mudahan dengan seringnya dilakukan konsolidasi di dalam organisasi ini dapat kita bangun sebagaimana yang kita dapatkan bersama. Saya menuju kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak itu tadi. Ayolah, kembalilah kita untuk menyatu dalam suatu organisasi, karena inilah wadah yang sangat efektif dan sangat efisien dalam rangka untuk mempersatukan kita dari rokan hilir. Kita rokan hilir ini tidak kekurangan, cukup banyak hal. Jadi mudah-mudahan nanti ikatan keluarga rokan hilir yang ada pada saat sekarang ini bisa membawa Patra ini menjadikan ikatan keluarga rokan hilir yang betul-betul disegani dan juga menjadi perhatian daripada organisasi-organisasi lain yang ada di kota ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian melalui kesempatan ini juga secara pribadi, karena saya masih ingat pada saat itu begitu terjadinya musibah kepada keluarga saya, yaitu anak saya, kebakaran di Jalan Imam Bonjol. Kita juga sudah dihubungi oleh kepengurusan Ikatan Keluarga Hilir. Alhamdulillah pada saat itu atas kepedulian yang begitu besar, rasanya sangat terasa sekali Pak. Jadi melalui kesempatan ini, atas segala jasa dan baik daripada Ikatan Keluarga Hilir, warga melalui kepengurusannya, kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala jasa dan baik Bapak-bapak warga Ikrohil ini melalui pengurus kiranya menjadi amal soleh. Maju jaya Ikrohil, Kota Dumai sukses dan bersatu dalam suatu wadah yang ada pada saat sekarang ini. Itulah sekilas yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.